Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 9 September 2021, hari Minggu biasa yang ke-25. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 9, ayat 30 sampai dengan ayat 37. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, ia dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil pada hari Minggu biasa yang ke-25 ini mengisahkan Yesus yang kedua kalinya memberitahukan penderitaan yang akan dia jalani dan perdebatan antara para murid mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Jika direnungkan secara mendalam bahwa Yesus setelah memberitahukan penderitaan yang akan dijalaninya, tidak ada satupun dari para murid yang berani bertanya, sementara mereka tidak mengerti. Nah, saudara saya terkasih, alasan para murid untuk tidak bertanya adalah sederhana, bahwa mereka merasa segan. Mungkin banyak hal yang dapat kita pikirkan mengenai apa sebenarnya yang menjadi dasar dari perasaan segan yang dialami para murid. Namun, tentu saja sikap seperti ini menunjukkan ketidakpekaan, keegoisan, dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi terhadap Yesus. Mengapa? Karena di saat yang sama, Yesus tengah berusaha menjelaskan bahwa ia akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara saya terkasih, sadarilah bahwa Yesus sedang mempersiapkan hati dan diri dalam menghadapi penderitaan hingga kematian. Dengan situasi seperti itu, setidaknya para murid bisa menguatkan dia, atau paling tidak mengetahui situasinya. Tetapi justru para murid, orang-orang sekitar Yesus sendiri, sibuk memperebutkan siapa yang paling besar di antara mereka. Saudara-saudari yang terkasih, misi hidup Yesus adalah pelayanan dan penebusan. Bahkan di dalamnya terdapat penderitaan dan siksaan yang luar biasa. Namun, para murid yang tidak peka malah sibuk dengan hal yang lain. Hal ini hendaknya mengajarkan kepada kita, atau setidaknya kita dapat memahami dan mempelajari situasi yang terjadi. Jangan karena hanya keegoisan dan ambisi semata kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Seperti yang kita dengar tadi, saudara-saudara yang terkasih, ketika Yesus mengajar, para murid tidak mengerti, namun mereka segan menanyakannya kepadanya.
Mungkin mereka masih belum memahami tentang apa yang Yesus bicarakan. Tetapi mungkin juga karena mereka sedang sibuk membicarakan hal lain dan rupanya mereka sedang membicarakan tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Di sini, saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang mampu membaca kedalaman pikiran hati setiap manusia, mengetahui apa yang ada dalam pikiran para muridnya saat itu. Sejumlah dari mereka mungkin masih terbayang-bayang pengalaman melihat Yesus yang dimuliakan di atas gunung, lalu menghubungkan kemuliaan tersebut dengan kejayaan kerajaannya di bumi. Dengan demikian, saudara saya terkasih, mereka seolah-olah ingin berlomba menjadi yang terdekat dengan Yesus atau menjadi pemimpin bagi sesama rasul lainnya. Namun Yesus memberi persyaratannya, bahwa siapa yang mau menjadi pemimpin harus mau menjadi pelayan bagi semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, para rasul sebagaimana kebanyakan dari kita selalu ingin dan berambisi menjadi orang besar, orang terpenting dalam masyarakat. Kita suka menampilkan diri sebagai yang terbaik dan sangat penting. Yesus yang tahu tentang dirinya dan misinya, bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, mengajarkan kepada para murid bahwa yang terlebih dulu dan paling pertama dalam kerajaan Allah adalah yang paling terakhir dan menjadi pelayan bagi semua orang. Saudara saya terkasih, kebesaran dalam kerajaan Allah diukur dengan berapa banyak orang yang kita layani dalam hidup ini, dan berapa banyak kesempatan yang kita gunakan untuk melayani sesama. Pelayanan adalah tugas dan definisi hidup kita sebagai pengikut Kristus. Pelayanan bukan soal kemampuan, namun soal kesiapsediaan dalam memberikan diri dan hidup kita. Saudara saya terkasih, lalu siapa yang akan mengambil alih kepemimpinan Yesus Kristus? Ingatlah bahwa konsep kepemimpinan mereka pun sama sekali lain. Mereka berpikir bahwa menjadi pemimpin berarti akan dilayani, dihormati, dan didengar. Kini, Yesus tampil merombak konsep kepemimpinan mereka dengan konsep kepemimpinan Yesus Kristus, yaitu dengan menempatkan seorang anak di tengah mereka. Menjadi pemimpin berarti melayani orang yang tidak berdaya, seperti anak kecil, membela orang yang hak asasinya diperkosa oleh orang lain. Saudara saya terkasih, menjadi pemimpin berarti memimpin lewat contoh hidup yang baik, seperti memberi contoh kepada anak-anak agar dengan mudah mereka mengikutinya. Menjadi pemimpin berarti mempromosikan kebenaran dan kejujuran agar orang menaruh kepercayaan kepadanya. Menjadi pemimpin berarti siap mendengarkan dan selalu menghargai dan menghormati sesama, apapun latar belakangnya. Nah, saudara saya yang terkasih, walau mungkin pada saat itu perkataan ini belum dipahami sepenuhnya oleh para murid, namun setelah Yesus wafat, bangkit, naik ke surga, dan mengutus Roh Kudusnya, perkataan ini jelas tertanam di hati para rasul. Ini nampak juga dari tulisan Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Akhirnya, Paulus sebagai penerus Rasul Petrus juga melestarikan ajaran Yesus ini dengan mengambilnya sebagai salah satu gelarnya, yaitu pelayan dari semua pelayan Tuhan, Servus Servorum Dei. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita ketahui dalam warta Injil tadi, ketika secara pribadi Yesus menanyakan apa yang sedang para murid perdebatkan, namun mereka hanya diam saja. Perilaku ini memperlihatkan ciri seseorang melakukan kesalahan tetapi enggan mengakuinya. Sikap diam juga bisa menunjukkan kekerasan hati mereka. Yesus menuntut kejujuran mereka. Setelah itu, saudara saya terkasih, Yesus menjelaskan arti menjadi terbesar dengan cara merendahkan diri dengan melayani semua orang.
Seorang pemimpin harus merendahkan diri dan melayani siapa saja, bahkan anak kecil yang kelihatan tidak berdaya. Jadi, kejujuran merupakan ciri seorang pemimpin yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang terkasih, di samping itu, Yesus juga berharap kepada kita semua untuk bersikap seperti anak kecil yang bersikap jujur dan polos apa adanya pada diri sendiri, serta bersikap tulus tanpa maksud dan pamrih dalam setiap perbuatan kita. Karena dengan begitu kasih Allah terungkap dalam hidup kita dan kita menyambut Allah dalam diri kita. Kita diingatkan untuk kembali ke satu prinsip dasar bagi seorang pemimpin sejati menurut Injil, yaitu seorang pemimpin adalah seseorang yang mau menjadi pelayan. Yesus mengajarkannya demikian dan telah melaksanakannya sendiri, sebagaimana kita lihat selama hidupnya di dunia sampai wafatnya di kayu salib. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Yesus mengingatkan para murid, dan sekarang ini tentu saja kita semua, untuk kembali ingat tentang nilai luhur dan abadi tentang melayani. Perlombaan untuk menjadi siapa yang lebih hebat dan berkuasa menjadi fenomena umum masyarakat sejak zaman Yesus sampai sekarang ini. Dalam sejarah, kita bisa belajar bagaimana banyak tokoh dunia yang terkenal karena kekuasaannya, bukan karena hasil pelayanannya. Saudara saya terkasih, tidak sedikit orang yang menjadi begitu nyaman dengan jabatan, posisi, status, kedikdayaan, tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini juga menjadi pergulatan dalam diri para murid. Siapa yang terbesar di antara mereka? Tetapi justru Yesus mengajak yang sebaliknya, melihat perspektif kebesaran seseorang karena ia mempunyai nilai hidup yang tinggi. Karena situasi zaman, saudara saya terkasih, kita seperti kehilangan roh dari pelayanan. Kita kekurangan makna tentang indahnya pelayanan. Kecenderungan sekarang yang jamak terjadi adalah apa yang bisa saya dapatkan, bukan berjuang untuk semangat apa yang bisa saya berikan. Saudara saya terkasih, salah satu hal yang bisa mungkin terjadi mengapa pada fenomena yang demikian adalah karena pengertian yang kurang penuh tentang melayani. Bagi kebanyakan orang, menjadi pelayan adalah status yang tidak lebih tinggi dari seorang bos misalnya. Menjadi pelayan berarti berada pada taraf yang rendah, yang tidak mendapat penghargaan, yang harga dirinya diinjak-injak. Demikian juga dengan makna melayani, dimaknai sebagai bentuk hidup yang kurang berharga. Kalau bisa dilayani, mengapa harus melayani? Memang, saudara-saudara yang terkasih, melayani merupakan bentuk sikap orang beriman yang mau rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan. Dan nilai itulah yang ditawarkan oleh Yesus. Melayani sama sekali bukan menjadi orang yang rendah, melainkan persis bukan seperti orang yang tidak berharga atau tidak mempunyai harga diri. Justru orang yang berani melayani adalah orang yang berani dilihat kualitas hidupnya, kualitas dirinya, dan bahkan kualitas imannya. Sementara banyak orang yang maunya dilayani. Yesus mengajak para murid untuk berani menampakkan kualitas Kristiani yang berbeda namun bernilai ilahi. Saudara saya terkasih, sangat mengharukan bahwa tetap ada begitu banyak umat Kristiani yang menghidupi indahnya nilai melayani. Tanpa perhitungan untuk rugi, mereka sungguh melayani tanpa lelah. Bukan kehormatan dan kenyamanan manusiawi yang mereka perjuangkan, namun nilai Kristiani yang ditawarkan oleh Yesus menjadi bagian hidup, bahkan dalam kehidupan yang paling personal. Secara kasat mata, nilai luhur melayani tidak begitu tampak. Namun itulah nilai Kristiani yang sejak permulaannya menjadi roh dari kehidupan gereja. Sejarah membuktikan
nilai melayani menjadi nilai yang tetap layak diperjuangkan hingga saat ini dalam kehidupan kita masing-masing. Maka, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah menjadi pemimpin yang melayani dengan baik dalam keluarga kita? Apakah kita melayani selalu dengan menghargai dan menghormati pendapat orang lain? Apakah kita selalu siap melayani siapa saja yang sangat membutuhkan bantuan kita? Marilah kita memeriksa batin kita masing-masing. Terutama jika kita memegang suatu peran kepemimpinan di dalam keluarga, di lingkungan, di paroki, maupun dalam masyarakat. Sudahkah kita menjadi pemimpin yang rendah hati dan mau memperhatikan kesejahteraan mereka yang kita pimpin? Sudahkah kita sungguh mau melayani mereka? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu berharap supaya kami menjadi murid-murid-Mu yang suka melayani atas dasar kasih. Semoga kami dapat menghargai dan menghormati orang lain dalam pelayanan-pelayanan kami, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami sungguh dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu seperti yang Kau kehendaki. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.